قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية yarjuna tijaratan lan tabur. Surat Al-Fatir ayat 29. Bapak, ibu-ibu jamaah maghrib rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam artian meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Syukur dalam artian meningkatkan kesolehan kita kepada Allah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang barusan kita baca ini menyebutkan jaminan, garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Garansi itu adalah tijaratan lan tabur. Ada sebuah perniagaan, tindakan yang tidak pernah merugi buat selama-lamanya. Tidak pernah merugi buat selama-lamanya, baik di dunia dan di akhirat. Yang pertama Allah ingatkan kepada kita adalah Innal ladzina yatluna kitaballah. Siapakah mereka yang tidak pernah merugi? Yang pertama adalah yatluna kitaballah. Yatluna itu Pak Ibu artinya membaca. Tapi dalam ayat ini Allah mengungkapkannya dengan fi'il mudhari' atau kata kerja yang membedakan berkesinambungan. Jadi kalau kita terjemahkan innal ladzina yatluna kitaballah, maka Allah ingatkan siapakah mereka yang tidak pernah merugi. Yang pertama, mereka yang selalu membaca Al-Quran. Mungkin Pak Ibu bertanya, dari mana kita memahami kata selalu? Seperti dikatakan, yatluna itu adalah kata kerja, Pak. Kata kerja yang membedakan adalah present continuous tense, artinya sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang selalu dilakukan. Maka terjemahannya adalah siapakah mereka yang tidak pernah merugi? Mereka yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Bahasa kitanya adalah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai bahagian dari kehidupannya. Jadi hari-harinya Pak selalu membaca Al-Quran. Yasluna kitaballah. Karena gini Pak Ibu, kapankah kita merasakan nikmatnya Al-Quran? Itu pertanyaannya Pak. Kapankah kita merasakan nikmatnya Al-Quran? Kalau kita membaca Pak berulang-ulang Pak, berulang-ulang kita baca, artinya adalah semakin kita baca, kita ulang-ulang, kita akan menemukan sesuatu yang baru dalam Al-Quran tersebut.
Tapi Pak, kalau dibaca hanya sepintas lalu saja, apalagi kita bukan orang Arab. Kita yang artinya yang tidak paham betul dengan bahasa Arab. Para sahabat saja berulang-ulang membaca Al-Quran. Maka kapankah kita merasakan nikmatnya Al-Quran? Yang pertama Pak, baca berulang-ulang Pak. Maka kapankah kita mampu mengeluarkan mutiara dari ayat-ayat Al-Quran? Apabila kita membacanya berulang-ulang. Saya contohkan. Mari kita baca Pak Ibu surat Lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Coba kita terjemahkan Pak. Mungkin terjemah biasa. Wail, celakalah bagi mereka yang selalu mengumpat, ya kan? Selalu mengumpat. Kemudian mereka mengumpulkan harta. Mungkin kita akan mengatakan nggak boleh bergunjing Pak, pasti nggak boleh bergunjing Pak ya, tidak boleh bergunjing mengunjingkan orang lain, ya, Pak, kan? Tapi kalau kita baca sekali Pak, itu biasa saja artinya, Pak. Tapi kalau kita baca berulang Allahu Akbar, ternyata ayat ini Pak luar biasa. Ayat ini adalah ayat tentang bagaimana mendapatkan rezeki. Ayat ini berbicara tentang ekonomi, mencari rezeki. Maka Allah ingatkan, mereka yang mengumpulkan alladzi jama'a malan wa addada. Mereka yang mengumpulkan harta, mendapatkan rezeki, mendapatkan jabatan, tapi dengan cara merusak nama orang lain. Nah, itu artinya Pak. Tapi wailu dengan cara merusak nama orang lain, dengan cara merusak nama baik seseorang. Kemudian dalam hal itu kita mampu menang dalam kompetisi tersebut, dengan kita carilah kelemahan orang tersebut dan sebagainya. Kemudian kita mendapatkan sebuah jabatan dan sebagainya. Maka Allah ingatkan kepada kita, wail, celaka kamu, kata Allah. Apalagi Pak kalau agama yang dijual. Kemudian dengan cara menjual agama kita mendapatkan uang. Auzubillah min zalik. Allah ingatkan sewaktu nama teman kita rusak. Kita rusak nama usaha seseorang. Kemudian dengan cara merusak tersebut kita mendapatkan rezeki atau harta dan jabatan. Maka apa hukumnya? Allah katakan, wail, kata Allah, celakamu, kata Allah. Artinya ayat ini sewaktu dibaca berulang-ulang, ternyata ini ayat tentang ekonomi dan cara mendapatkan jabatan dan uang. Coba makanya Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah, mereka yang selalu membaca Al-Quran. Berulang-ulang kita membacanya. Kita merasakan nikmatnya luar biasa Al-Quran ini. Maka Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah, selalu membaca Al-Quran. Itu contoh Pak, itu contoh. Semakin, makanya kata ulama, Al-Quran itu semakin kita baca, maka yang keluar mutiara-mutiara yang sangat luar biasa. Semakin kita dalami Al-Quran, yang keluar ada mutiara-mutiara yang sangat luar biasa. Dan mutiara itu tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita hanya membaca sepintas saja. Sama hal Bapak Ibu, gak mungkinlah orang pernah pergi ke tepi pantai, dia mengatakan, Masya Allah, saya menemukan mutiara tepi pantai. Pasti gak mungkin. Pasti orang ketawa, gak mungkin lah Pak, mana ada mutiara tepi pantai. Yang ada barangkali Pak rumah makan mutiara cuma yang ada. Tapi kapan kita mendapatkan mutiara itu Pak? Pergi kita tengah laut, bersusah. Sama Al-Quran. Semakin kita baca, Masya Allah luar biasa Al-Quran tersebut.
Ini Pak Ibu, makanya redaksi Al-Quran adalah yatsluna kitabullah. Karena gini Pak, yang kedua, kalau kita sering membaca Al-Quran, maka Pak yang disentuh adalah jiwa kita Pak. Jiwa kita yang disiramnya. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Al-Quran ini yang dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu gelarnya Al-Amin. Dibawa kepada Nabi yang bergelar Al-Amin di negeri kota Makkah, wa hadzal baladil amin. Maka nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Al-Quran itu menyentuh jiwamu. Kapan Al-Quran menyentuh jiwa kita Pak? Memang baca Pak berulang-ulang. Pak, jiwa yang disentuh, Masya Allah, luar biasa. Saya contoh lain. Saya ngajak Pak Ibu, mari kita baca surah Al-Muzammil Pak ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kalau kita baca terjemahnya Pak, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang tidur bangun. Kan biasa Pak. Coba kita renungkan Pak Wibu. Saya tanya Pak Wibu, siapa yang membangunkan kita itu Pak? Siapa Pak Wibu? Siapa yang membangun kita? Siapa Pak? Siapa Pak? Hah? Siapa Pak? Siapa yang membangun kita? Siapa? Allah imam kita Pak. Allah imamkan kita. Coba bayangkan Allah, ya ayyuhal muzammil, Allah imam kita Pak. Coba bayangkan Pak suasana Pak. Wahai orang berselimut, bangun. Kan Allah imam kita Pak. Masya Allah Pak, luar biasa salat malam tersebut. Makanya kata ulama, apa bedanya salat malam dengan salat wajib? Itu bedanya. Kata ulama mencoba memahami. Kalau salat wajib, siapa ngajak ke masjid? Pak, kamu adzan. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Ternyata siapa kalau salat malam Pak? Allah imam kita, Allah. Kira-kira rugi nak Pak kalau kita tidak salat malam? Rugi betul. Tapi Pak kalau dibaca sepintas Pak enggak ada apa-apa, biasa saja Pak. Tapi Allahu Akbar, ya ayyuhal Allah, wahai Allah manggil, wahai orang yang tidur bangun. Allah gitu. Warattilil Qur'ana tartila. Wahai orang yang salat malam bangun, salat malam, jangan lupa warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an, Allahu Akbar. Pak, alangkah sejuknya hati Pak, kata Allah baca Al-Quran. Coba bayangkan di malam hari kata ibu, anak baca Quran ya, Masya Allah luar biasa. Ini Allah imam kita Pak. Bangun baca Quran. Maka Pak, tapi kalau tidak dipahami biasa saja Pak Ibu. Makanya dikatakan Yesus berulang-ulang kita membacanya. Karena Pak semakin kita baca Al-Quran, yang disentuh Pak jiwanya kita. Kalau jiwa yang disentuh Pak, yang terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan kita. Coba kalau dibaca sekali, apalagi jarang baca Al-Quran, sudah jarang, kita tidak memahami maknanya, kapan menyentuh Al-Quran terhadap diri kita? Nah ini cuma Pak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah mereka tidak akan pernah merugi sama sekali. Mereka tidak akan hancur, bersukses masa depan mereka. Yang pertama orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim. Ini yang pertama Pak Ibu. Nah sekarang kan Ramadan mau datang ya Pak. Mau datang Ramadan Pak Ibu. Maka Ramadan ini Pak, dia menjadi luar biasa bukan karena puasa.
Puasa itu Pak kama kutiba 'alal ladzina min, bukan luar biasa, biasa saja puasa Pak. Tetapi kenapa Ramadan kita katakan marhaban ya Ramadan? Marhaban itu Pak Ibu bukan selamat datang Pak, bukan selamat datang. Itu marhaban itu adalah aku sambut Ramadan dengan jiwa yang lapang, hati yang bersih, itu artinya Pak. Aku sambut dengan jiwa yang bersih, aku sambut dengan jiwa yang lapang. Apa yang terjadi pada Ramadan sehingga luar biasa Ramadan tersebut? Jawabannya adalah Al-Quran, Al-Quran pada Ramadan. Makanya Pak, saking luar biasanya Al-Quran, agar kita punya waktu dengan Al-Quran, agar banyak waktu kita dengan Al-Quran, maka Allah puasa kamu di siang hari. Karena Pak jujur, yang menghabiskan waktu itu ke makan dan minum. Habis waktu kita Pak, makan dan minum. Maka Allah katakan puasa kamu, apa gunanya? Agar banyak waktu kamu dengan Al-Quran. Artinya ialah tidak Ramadan namanya kalau kita jauh dari Al-Quranul Karim. Jadi kadang-kadang kita kan berbuka bersama tuh baik ya Pak, bersama. Tapi kalau sering-sering buka bareng kan kapan kita baca Al-Quran? Kalau lah seminggu buka bareng 2 kali kan habis hari karena buka bareng. Kadang-kadang buka barengnya sampai isanya tarawihnya masing-masing. Gak apa-apa buka bareng, tapi jangan lupa ada program utama. Program kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran Ramadan menjadi luar biasa bukan karena puasa, karena Al-Quranul Karim. Nah ini Pak Ibu Al-Quran. Jadi yang kita targetkan Al-Quran. Maka Pak Ibu kita yang barangkali bacanya belum bagus Pak ya, luangkanlah waktu Pak membaca Al-Quran. Luangkan, jangan malu. Allah Nabi memberikan penghargaan kepada umatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kata Nabi, orang yang mau belajar Al-Quran itu orang-orang pilihan. Bayangkan bahasa Nabi Pak. Ini umatku pilihan ini kata Nabi. Siapa? Mereka yang mau belajar Al-Quran. Allahu Akbar, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar talaki dengan Jibril alaihi salam? Jadi Pak, Al-Quran ini pakai guru Pak. Pakai guru belajarnya Pak. Jadi kalau kita hari pakai media, pakai medsos, pakai YouTube, bagus, tak apa-apa. Tapi gilirannya kita telaki, kita minta Ustaz, tolong dengarkan bacaan saya Ustaz. Seperti itu Pak. Kenapa itu luar biasa? Bahagia betul kita Pak. Kenapa? Semakin bagus bacaan kita, semakin nikmat kita baca Al-Quranul Karim. Tapi sewaktu kita terpatah-patah pahala pasti ada insya Allah. Tentu kita tidak nikmat membaca Al-Quran. Nah, Ramadan Pak, momen untuk memperbaiki, mentahsin bacaan Al-Quran kita. Setelah tahsin kita menghafal. Ada yang cerita seorang ibu-ibu sudah tua, sudah pensiun dari pekerjaannya. Tapi Masya Allah Pak, baru menghafal Quran, sudah apa sekian juz, luar biasa. Bisa ternyata Pak. Bisa loh. Bayangkan barokahnya Pak. Makanya Al-Quran itu Pak membawa keberkahan. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala abadihi liyakuna lil alamina nadhira. Barokah Al-Quran. Jadi Pak, umur ini Pak, kalau ingin barokah ya dengan Al-Quran. Barokah luar biasa umur kita Pak. Barokah, apa arti barokah Pak? Menambah nilai-nilai kebaikan. Semakin umur kita bertambah, semakin luar biasa kita baru kebaikannya. Al-Quran membuat kita umurnya barokah. Kemarin saya baca Pak di medsos, seorang bertanya, ya Syekh, saya sudah tua nih katanya. Saya nggak mungkin kayak Syekh untuk menghafal Quran. Apa kata Syekh itu Pak? Saya menghafal Quran
terus umur 50 tahun. Kenapa janji Allah, Pak? Janji Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Walaqad yassarna itu banyak cara Allah memudahkan Al-Qur'an. Al-Quran mudah dibaca, mudah dipahami, mudah dihafal Al-Quran. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu coba lihat, ada nggak di negeri di dunia ini Pak, bahwa bahasa Minang itu ketua sastra Minang tuh orang Jawa? Pasti nggak mungkin Pak, nggak terima orang kita tuh Pak. Atau sebaliknya, sastra Jawa itu diketuai oleh orang Minang, orang nggak terima juga Pak, nggak mau orang Pak. Ketua sastra Inggris, orang Indonesia protes orang Eropa Inggris, nggak mungkin lah katanya. Tapi tahukah kita Pak Ibu, Arab luar biasa. Al-Quran ini bukan bahasa Arab, bukan orang Arab Pak Ibu. Ini bahasa umat Islam. Allahu Akbar. Dikatakan bahwa Allahumma shalli ala Muhammad, yaitu adalah Syekh Ali Hasan An-Nadawi, seperti itu nama Pak Ibu. Dia orang India, Allah yarham. Itu pernah menjadi ketua Asosiasi Sastra Arab Internasional. Orang India. Kenapa Pak? Luar biasa. Saya ingat suatu saya kuliah, kalau syekhnya ada orang Cina, bagus fasih bacaannya Pak. Fasih betul bacaannya. Kenapa? Janji Allah. Siapapun orang, siapapun apapun bangsanya, mereka bisa baca Al-Quran, bisa fasih baca Al-Qurannya, melebihi orang Arab barangkali. Enggak mustahil Pak Ibu. Toh bukti sejarah kita lihat hari ini, lomba MTQ tingkat internasional sering diwakili oleh Indonesia. Jadi Pak Ibu, makanya Allah memberikan penghargaan kepada. Nah, Ramadan ini Pak kesempatan betul ini memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita cari guru Pak, karena waktu kita banyak Pak kan. Kita cari Ustaz, tolong Ustazah, tolong simak bacaan saya Ustazah. Tolong bertahsin bacaan saya Ustazah. Saya ingin menikmati indahnya Al-Quran ini. Karena Allah katakan tijaratan lan tabur, sebuah perniagaan, transaksi yang tidak pernah hancur adalah dengan Al-Quranul Karim. Makanya Pak Ibu, tidak berlebihan. Makanya kenapa orang-orang kafir punya program? Seperti Allah ingatkan dalam Al-Quranul Karim. Apa kata mereka? Inna, dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa qala alladhina kafaru, orang kafir berkata, jangan kamu dengarkan Al-Quran ini. Walghaw fi, sibukkan mereka, sampai mereka kamu berhasil mengalahkan mereka. Artinya mereka punya usaha bagi kita jauh dari Al-Quran. Makanya pesan Rasulullah SAW kepada kita, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an kama qala Rasul. Kata Rasulullah, hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quranul Karim. Makanya kalau kita sejarah Pak Sirah Nabawiyah, bagaimanakah rumah suasana di zaman sahabat? Itu dikata Pak, kalau maghrib itu Pak Ibu, rumah itu suara orang baca Al-Quran itu seperti Pak daun kayu Pak yang ditiup oleh angin. Sahabat Ibu, ada daun kayu ditiup oleh angin, bunyi-bunyi Pak kan. Begitulah bunyi-bunyi rumah antar Pak. Semuanya membaca Al-Quran. Allah luar biasa Pak. Luar biasa. Pak Ibu, sejarah juga membuktikan dalam sirah kita baca. Sewaktu banyak para syuhada meninggal mati syahid, maka sewaktu para syuhada ingin dimasukkan ke liang lahat dan kubur, apa pertanyaan Nabi Pak? Kata Nabi, tunggu, lihat dulu siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya, dahulukan kata Allahu Akbar. Mulia sekali Pak Ibu. Masuk liang lahat pun apa kata Nabi? Lihat siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya, dahulukan kata Rasulullah SAW. Penghormatan luar biasa. Sewaktu seorang pemuda ingin nikah,
Ya Rasulullah, meningkat apa jawaban Nabi Pak? Jawaban Nabi bukan uang Pak. Di mana bekerja sudah pasti. Gak mungkin orang nikah tanpa uang. Tapi jangan hal ma'aka minal Quran. Berapa yang hafal kamu Allah Akbar. Ini Pak luar biasa. Al-Quran itu luar biasa. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama. Mari kita betul sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Ramadan. Makanya banyak kisah-kisah, kisah-kisah luar biasa. Dikisahkan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dikisahkan salah seorang ulama yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti yang menyusun tafsir Jalalain. Makruf di kalangan anak-anak pesantren sekolah. Allahu Akbar, pada dikisahkan Pak. Beliau meninggal dunia sewaktu membaca surat Yasin yang terakhir. Bunyinya adalah Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Sewaktu membaca, kepadanya kembali, pada Allah nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, tidak berlebihan dikatakan seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Mari kita biasakan Pak. Jadi kalau Pak Ibu membaca ada seven habit ya, seven habit. Kita punya Pak seven habit daily Muslim. Ada 7 kebiasaan orang Muslim. Apa seven daily habitnya? Salah satu membaca Al-Quranul Karim. Membiasakan Pak. Kita biasakan baca Al-Quran. Betul-betul luar biasa Al-Quranul Karim. Menjadi orang luas siapa? Bayangkan Bilal saja Pak, Bilal. Bukankah Bilal itu adalah budak dahulunya? Jauh lebih mulia ketimbang dibandingkan dengan Abu Lahab. Tapi Allahu Akbar, mari kita bandingkan. Giliran apa kata Allah? Tabbat syada Abi Lahab. Cakai. Tapi Allahu Akbar, giliran Abu Bilal apa pujian Rasulullah? Saya mendengar apa? Telapaknya, sandalnya siapa Pak? Sandalnya Bil mana? Di surga. Allahu Akbar Pak, menjadi mulia Bilal. Allahu Akbar. Kenapa mulia Bilal begitu? Orang yang hitam tapi mulia di mata hati, mulia di mata hati Rasulullah. Arihna Bilal, arihna bisalah ya, begitu bahasa Nabi Pak. Arihna bisalah ya Bilal. Kumandangkan suara itu, begitu Nabi rindu mendengar suaranya Bilal. Pak, karena di situ dengan Al-Quran menjadi sosok orang yang mulia. Allahu Akbar. Mulia Pak, luar biasa. Siapa tidak senang dengan nama Bilal? Siapa enggak senang? Bukankah banyak keponakan anak-anak dekat, siapa namanya anaknya Bu? Ahmad Bilal, Ramadan Bilal. Enggak ada kasih nama anak namanya Ahmad Abul, enggak ada Pak. Karena mulianya siapa? Al-Quran memuliakan orang Pak. Maka siapa menjadi mulia? Mari kita baca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran diturunkan bukan membuat kamu celaka, tapi membuat kamu bahagia. Allah, apa yang terjadi pada Umar bin Khattab? Suatu Umar mendengarkan ayat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, berubah Umar Babi. Maka Pak, Al-Quran memuliakan kita. Maka ketika ada nenek-nenek yang sudah tuh mulia sekali nenek itu. Kenapa Pak? Al-Quran menjadi orang yang mulia. Maka anak-anak kita Pak Ibu menjadi anak yang mulia, dekat dengan Al-Quran. Rumah tangga mulia, rumah tangga dekat dengan Al-Quran. Maka janji Allah Subhanahu wa taala pasti Pak, pasti tijaratan lan tabur. Al-Quran yang kamu baca berulang-ulang pasti akan kamu mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi ini Pak Ibu, sekali lagi mari kita luangkan waktu. Luangkan Pak, belajar Al-Quran, belajar tahsin Pak Ibu. Tahsin Pak, jangan malu Pak, bahagia. Di kita robah paradigmanya Pak. Malu, bahagia. Allah Akbar ya Allah.
Ternyata di hari tua saya, ya Allah, saya mampu belajar tafsir Allah, luar biasa, nangis kita, Pak. Ya Allah, ternyata di hari tua saya bisa mentahsin baca Al-Quran saya, ya Allah, Allahu Akbar. Mungkin saya tidak membayangkan, ya Allah, kalau bacaan saya bagus, tapi dengan nikmat-Mu, dengan karunia-Mu, ya Allah, dengan taufik-Mu, ya Allah, di hari-hari tua saya mampu mentahsin Al-Quran saya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihu fid din. Apabila Allah ingin kebaikan kepada hambanya, semakin umurnya bertambah, Pak, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Al-Quran. Itu, Pak, menuju titik yang namanya husnul khotimah. Semakin Pak ke ujung, semakin dekat kita dengan Al-Quran. Maka tidak mustahil, Pak Ibu, kita meneteskan air mata. Air mata terharu dengan Al-Quran. Luar biasa Al-Quran ini. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian kita pada maghrib ini. Ramadan mau datang. Mari kita betul-betul siapkan, Pak, Al-Quran bersama kita. Al-Quran, dan itu dicontohkan para ulama. Imam Malik radhiyallahu anhu sehari-hari membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ramadan datang, Pak, dia konsen dengan hadis Al-Quran. Bayangkan, Pak, sekelibernya Imam Malik, ulama, siapa tidak mengenai Imam Malik? Ulama Darul Hijrah. Tapi Ramadan datang mereka sibuk membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan mari kita jadikan ini salat Ramadan terakhir buat kita, sehingga kita betul-betul maksimal dengan Al-Quranul Karim. Kita ajak anak-anak kita tadarus. Mana yang sudah bagus bacaannya, mari menghafal, Pak. Quran itu, Pak, bisa menghafal. Sudah hafal, Pak, kita baca terjemahannya, kita tadabbur Al-Qurannya, maka kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka Ibu rahimakumullah, sekali lagi, semakin kita dekat dengan Al-Quran, yang disentuh, Pak, bukan kepala kita, tapi adalah jiwa-jiwa kita. Dan itu garansi dari Allah. Nazala jibril amin ala qalbika. Malaikat itu membawa Al-Quran wahai Muhammad itu ala qalbika, itu terhadap hati dan jiwamu. Mudah-mudahan Pak Ibu rahimakumullah, mari kita luangkan waktu belajar Al-Quran. Jangan kita tunggu waktu luang, Pak. Itu tema, Pak. Jangan ditunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu kita belajar Al-Quran. Malu kita, Pak Ibu, sindiran Allah dalam surat Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka paham dengan seluk-beluk kehidupan dunia, apa yang ujung, Pak. Tapi ada sindiran Allah, Pak. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tentang akhirat mereka lalai. Jangan Al-Quran pun mereka tidak bagus bacaan. Rugi kita, Pak Ibu. Maka sekali lagi hari ini, Masya Allah, luar biasa anak-anak kita bagus bacaannya. Tentu nomor satu kita orang tua itu, Pak. Jadi jangan sampai anak kita bagus, saya alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya bagus, sudah hafal juz 30. Bukan itu, kitanya dulu. Karena kita sebagai orang tua sudah berapa Al-Quran yang kita hafal. Oh Pak Ustaz, alhamdulillah anak saya kemarin bagus, Pak. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita sebagai seorang ayah, apakah seorang ibu sudah bagus baca Al-Quran kita? Mudah-mudahan Pak Ibu rahimahumullah, Allah luangkan waktu kepada kita untuk membersamai Al-Quranul Karim. Kita baca, kita ulang-ulang. Bagi kita yang belum bagus bacaannya, luangkan waktu. Kita cari ustaz, kita pergi ke masjid untuk mencari ustaz untuk memperbaiki Al-Quran kita. Mudah-mudahan Ibu rahimakumullah ada manfaatnya kajian kita pada maghrib hari ini. Akhir kalam, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.